Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you this morning? I hope you always better. Mengharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap sehat dan semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang kedua, di bab kedua ya, pelajaran bahasa Indonesia tentang berpendapat. Nah, anak-anak sekalian pastinya sudah pernah berpendapat atau memberikan pendapat kalian terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kalian, apapun itu. Misalnya sederhananya nih, kalian melihat penampilan yang hari ini menggunakan jilbab hitam, terus baju merah hati dan ada warna hitamnya juga. Kira-kira menurut kalian cocok atau tidak ya? Itu contoh berpendapat secara singkat. Adapun juga memberikan pendapat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian melihat keadaan sekitar tentang pandemi sekarang, tentang virus corona. Ada beberapa orang yang keluar tidak menggunakan masker, ataupun masih acuh berkumpul-kumpul, nongkrong di berbagai tempat. Itu kalian bisa memberikan pendapat kalian. Bagaimana sih menurut kalian terhadap situasi seperti itu? Nah, itu adalah cara yang kalian sampaikan, itu merupakan pendapat. Dan pendapat itu biasanya harus fakta dan bukan dikarang-karang ataupun diandai-andai. Ataupun contoh lain, misalnya kalian bilang sama orang tua kalian, "Bapak Ibu, saya kayaknya harus dinaikkan uang belanjanya Bapak Ibu." Kenapa begitu? Nah, saat pertanyaan itu muncul, kalian harus memberikan argumen-argumen kalian kenapa uang jajan kalian harus dinaikkan. Ya, kalian bisa bilang karena belajar mode daring ini kita butuh banyak kuota ibu, ayah. Terus yang kedua, kami harus mendownload materi melalui video ataupun menguploadnya melalui Google Classroom dan sebagainya. Jadi alasan yang kalian kemukakan itu adalah pendapat untuk menguatkan orang mengerti dan memahami situasi yang kalian ingin sampaikan. Nah, paham sampai di sini? Paham ya? Jadi biasanya penyampaian pendapat itu bisa secara langsung ataupun melalui media sosial yang sedang marak. Karena kalian semuanya punya medsos, ada foto orang, bisa kalian komentari di bawahnya. Nah, biasanya itu mereka menggunakan bahasa yang biasa aja atau non formal, dan cenderung menggunakan kata-kata yang tidak baku, bahkan kadang tidak sopan. Nah, tetapi pada pembelajaran kali ini mengenai berpendapat, itu kalian harus menggunakan bahasa yang baku, sopan, dan sesuai dengan EYD. Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Jadi, udah tahu kan teks eksposisi itu apa? Yaitu teks yang berisikan tentang pendapat dan argumen yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca, agar pembaca itu tahu informasi apa yang ada di dalam teks yang kalian sampaikan. Nah, isinya itu bukan sembarang pendapat ya, bukan sekedar masalah lalu kalian berpendapat sesuka hati. Tidak, pendapatnya itu harus fakta, singkat, dan jelas. Do you get the point? Paham? Lalu ciri-ciri teks eksposisi itu apa aja, Mem? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama adalah informatif. Seperti tadi yang disampaikan, informatif ialah mengandung unsur informasi ya, ada informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua, bersifat persuasif, artinya mengajak. Isinya itu mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Jadi harus yang sepositif mungkin. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Harus real dengan keadaan yang terjadi di saat ini. Misalnya kalian membahas tentang berpendapat mengenai pandemi virus corona, ya kalian harus berdasarkan fakta yang terjadi sekarang, tidak bisa dikarang-karang. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan harus bahasa yang baku sesuai dengan EYD dan sopan pastinya. Nah, jika kalian kan punya medsos nih, Instagram atau Facebook, di situ kalian bisa lihat bagaimana orang berkomentar terhadap sesuatu, sebuah video, sebuah artikel, ataupun sebuah foto. Mereka cenderung memberikan komentar yang mengkritik
dan biasanya itu bahasanya ada yang tidak sopan ya, malah ya tidak sopan dan ujung-ujungnya bersifat pembulian. Nah, itu tidak boleh dilakukan dalam teks eksposisi. Bahasanya harus sopan, harus santun, dan menggunakan bahasa baku pastinya. Nah, kalau sehari-hari kalian di sekolah biasanya berpendapat pasti menggunakan bahasa yang santun iya, tapi tidak baku. Misalnya guru kalian bilang, ini tugasnya dikumpulkan minggu depan ya anak-anak ya. Terus ada yang dari salah satu di antara kalian bilang, ibu, tugasnya jangan dikumpulkan minggu depan dong bu, kan kami beri tugas lain bu Ai. Nah, ada kata-kata bu Ai, ada kata-kata dong. Nah, itu bahasanya tidak baku. Kalau sehari-hari mungkin ya it's okay ya, tetapi harus tetap sopan. Tapi dalam teks eksposisi tidak boleh menggunakan bahasa yang seperti itu. Oke, paham ya anak-anak ya? Lalu kita membahas tentang struktur teks eksposisi. Strukturnya hanya ada 3. Yang pertama yaitu tesis. Tesis yaitu berupa gambaran awal, pengenalan awal tentang isu atau bahan yang ingin kalian sampaikan. Nah, jadi ini merupakan inti ya, seperti pembuka. Lalu yang kedua ada argumen. Nah, di sini berisikan pendapat-pendapat kalian yang bisa disertai dengan bukti, fakta, data untuk menguatkan tesis tadi. Jadi argumen yang kalian sampaikan itu membuat si pembaca tadi semakin percaya, apalagi jika disertai dengan data-data maupun bukti-bukti. Lalu yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang di sini berisikan tentang kesimpulan atau penegasan kembali terhadap apa yang sudah kalian sampaikan di awal tadi. Mungkin kalian mengambil gambaran tentang apa, lalu di situ kalian menegaskan kembali, kenapa saya mengatakan demikian, sebab bla 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 bla, contoh demikian. Ya, paham ya? Jadi kita langsung ke contoh dari teks eksposisi sederhana saja. Teks eksposisi yang mencontohkan di sini mengenai maraknya virus pandemi corona yang tidak kunjung usai. Nah, mungkin judulnya seperti itu. Lalu kalian ambil kata-katanya, isunya. Virus corona semakin lama semakin memuncak. Banyaknya korban menjadikan bentuk bahwa tidak berkurangnya virus tersebut. Mengapa demikian? Nah, kalian bisa mengutarakan argumennya. Tadi itu berupa tesis ya, bahwa kalian mengambil tentang virus corona yang tidak kunjung usai. Nanti di bagian argumennya, kalian bisa menambahkan hal tersebut bisa dilihat dari bertambahnya pasien penderita virus corona, atau bertambahnya pasien tertular virus corona, meningkatnya kematian pasien dari pandemi virus corona. Boleh kalian sertakan dengan bukti. Buktinya bisa didapatkan dari berita-berita yang terbaru saat ini, surat kabar maupun dari televisi maupun dari internet ya, media internet. Situ bisa kalian paparkan data-datanya, berapa tingkat kematiannya, bagaimana angka-angkanya dari setiap bulannya hingga sampai di bulan ini. Nanti di situ kan bisa menyampaikan hal tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya orang yang kurang sadar dan tidak sadar terhadap kesehatan mereka sendiri. Karena mereka cenderung cuek, tidak menggunakan masker, padahal masker merupakan salah satu sarana untuk memberhentikan atau memutuskan, mengurangi penyebaran virus tersebut. Kurangnya juga menjaga kebersihan tangan dan keluar ataupun berkumpul di tempat-tempat yang ramai. Nanti di situ penegasan ulangnya bisa kalian sampaikan, kenapa saya menyatakan demikian? Sebab virus tersebut tidak kunjung usai, karena banyaknya orang yang acuh terhadap kesehatan mereka sendiri yang berakibat berkembangnya virus tersebut. Terkadang mereka tidak sadar bahwa mereka telah membawa atau menularkan virus tersebut kepada orang lain. Jadi mari kita menggunakan masker, jaga kesehatan, jaga jarak, dan keluarlah seperlunya saja. Nah, itu merupakan contoh penegasan ulang. Jadi seperti kalian mengajak dan mengulang kembali tentang apa yang sudah kalian sampaikan sebelumnya. Oke, paham ya? Adapun ciri kebahasaan dari teks eksposisi yang pertama yaitu pronomina persona. Pronomina persona, bukan promina ya. Promina itu bubur bayi. Nah, ini kita pronomina yang artinya yaitu kata ganti
Lalu persona yang artinya orang. Jadi pronomina persona adalah kata ganti orang. Dalam teks eksposisi kita menggunakan kata ganti orang ya. Misalnya menurut pendapat saya, atau ada kata kami, kita. Nah, itu adalah kata ganti orang. Lalu yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata lainnya adalah kata kata penghubung. Nah, tahu ya, ada kata penghubung waktu, ada pun kata penghubung sebab akibat. Nah, ciri yang ketiga dalam ciri kebahasaan teks eksposisi yaitu leksikal. Leksikal artinya makna yang sebenarnya atau makna dari sebuah barang, benda yang sebenarnya, bukan memiliki dua makna atau makna lain gitu ya. Contohnya kita mengatakan meja. Ya, meja yaitu sebuah benda yang dipakai atau digunakan untuk meletakkan barang ataupun menulis. Nah, itu arti dari meja ya. Sederhana versi NEM. Hijau adalah sebuah warna. Kalau digabungkan meja hijau kan artinya pengadilan. Nah, kalau dalam makna leksikal, meja hijau itu adalah meja yang berwarna hijau. Oke ya. Atau contoh lain, misalnya naik. Naik artinya mendaki atau memanjati sesuatu. Contoh begitu. Lalu ada kata daun. Daun yaitu bagian dari tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau, cenderung berwarna hijau dan berbentuk pipih. Tetapi kalau digabungkan naik daun, kalau dalam makna leksikal naik daun ya naik di daun. Tetapi kalau diartikan secara yang kita tahu, naik daun itu ya populer ya. Nah, jadi kalau leksikal itu maknanya yang sebenarnya. Kalau kita bilang naik daun artinya populer atau meja hijau artinya pengadilan, itu bukan kalimat atau leksikal. Oke ya. Oke. Lalu yang keempat yaitu fakta. Nah, harus bersihkan fakta ya, real, tentang keadaan yang sebenarnya, bukan dikarang-karang, bukan diandai-andai, dan bukan diduga-duga. Dan yang terakhir yaitu berisikan tentang opini. Nah, di dalamnya itu harus ada kalimat menurut saya, berdasarkan pendapat saya, supaya menyatakan bahwa itu ya benar-benar pendapat kalian. Oke? Jadi, ciri kebahasaan dari teks eksposisi tadi ada 5. Yang pertama yaitu pronomina persona atau kata ganti orang. Lalu yang kedua, konjungsi, kata penghubung. Yang ketiga, leksikal, mengandung makna yang sebenarnya. Lalu yang keempat, fakta. Dan yang kelima adalah opini. Oke anak-anak ya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai teks eksposisi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Mem sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, boleh japri mom. Oke, students, goodbye and see you. Stay healthy and stay at home. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.